Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya series Tira akan masuki episode finalnya yang siap tayang per tanggal 3 Februari tahun 2024 ini. Dan di sini kita udah mengumpulkan 5 cameo yang diprediksi akan muncul dalam series Tira nanti ya. So, siapa aja cameo akan muncul dalam final episode Tira nanti? Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. So Mario Booster, let's break down this video. Nah, biasanya ya kalau perbincangan akan mengakhiri kisah mereka, pasti akan ada cameo yang akan hadir untuk menjadi jembatan yang bagus ke project selanjutnya. Karena seperti Gundala, Asi, bahkan Virgo dan Sparklis juga mengalami hal yang sama. Dan sekarang ya, karena Tira itu akan berlanjut kepada Project Godam and Tira, jadi kita udah mengumpulkan 5 cameo yang diprediksi akan hadir dalam ending dan juga post credit scene di Tira final episode nanti ya. So, kita akan bahas semuanya siapa aja mengenai 5 cameo yang udah gua persiapkan untuk di Tira final episode nanti. Yang pertama yaitu adalah Awang alias Godam. Nah, ini adalah kandidat yang paling kita tunggu karena kemunculannya sudah mulai panas di episode 4 kemarin saat adegan ritual kontak 9 naga per tahun 1986 yang dilakukan oleh 9 calon pengguna naga dan mereka menemukan cincin Godam yang menjadi penjepit dari surat kontrak lontar naga Tira. Karena memang cincin ini ada kaitannya dengan lontar naga Tira, berarti bisa jadi kemungkinan di ending nanti Godam akan muncul untuk membantu Suci melawan Haikal yang sudah memiliki 2 naga di dalam tubuhnya. Dan untuk memperjelas alasan kenapa cincin ini ada kaitannya dengan kontrak naga Tira, karena kalau kita callback kepada episode kemarin, cincin ini kan udah ada di tangan pengguna naga pink ya. Sedangkan di Tira ini itu berlatar di tahun 2022. Berarti cincin ini sudah ada di tangan Awang seperti udah kita lihat dalam post credits di Asik kemarin. Apalagi di project selanjutnya itu Godam and Tira, peran Awang akan menjadi vital untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya setelah dia udah meninggalkan Sancaka dan pergi ke Tenggara. Well, nanti kita akan temukan jawabannya kalau misalkan Godam benar akan muncul ya. Karena di komiknya aja, setiap kali ada Tira, pasti ada Godam yang menemaninya. Karena memang yang mereka berdua ini bisa dikatakan sebagai rekan dekat dan bestie lah ya. Makanya Godam selalu hadir dalam petualangan Tira, begitu juga sebaliknya. Seperti halnya yang paling mencolok dalam komik Godam Hitam dan Putih. Well, let's see ya, apakah kita akan melihat Godam atau tidak? Nanti kita tunggu saja, oke? Yang kedua, Mustika Sang Kolektor. Ya, ini adalah teori yang bikin kita meledak di episode kelima kemarin setelah Bam menerima sebuah panggilan dari seorang yang bernama Nara yang merupakan cucu dari seorang kakek yang bernama Brian yang telah menulis blog itu tentang ritual kutukan naga Tira. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Mustika Sang Kolektor ini merupakan villain yang suka mengoleksi berbagai macam benda-benda pusaka yang berkaitan dengan ilmu mistis dan juga ilmu magis yang bisa ia gunakan untuk melawan para adisatria. Dan penampakan yang pertama kali itu udah muncul dalam komik Godam Sang Kolektor. Berarti bisa jadi Nara ini adalah mustika itu sendiri berdasarkan teori yang udah pernah kita buatkan ya, bahwa nama case-nya itu adalah Tajana Safira sama dengan Nara. Dan kemungkinan kemunculannya akan ada di final episode Tira, yang dimana mungkin dia adalah cucu dari sang pengguna naga pink yang telah mengambil cincin Godam di tahun 1926 silam. Karena nggak masuk akal kalau orang yang menulis cerita dan juga kisah naga Tira ini nggak ikut ritual tersebut. Karena mantra dan ilmu tersebut itu sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Berarti bisa jadi orang yang bernama Brian ini adalah pengguna naga pink alias naga penjaga yang sudah menyimpan lontar naga di tengkuk lehernya. Atau enggak, bisa jadi pengguna naga pink ini tewas lalu ia wariskan kepada si Nara ini dengan menaruh lontar naga itu di tengkuk lehernya. Sehingga Nara inilah yang akan menjadi pengguna naga pink ini untuk memperjelas kemana semua pengguna 4 naga yang lainnya.
Entahlah mana bener ya. Yang jelas kita akan bisa melihat bagaimana Mustika sang kolektor ini alias Nara ini akan terlibat di dalam konflik Tira yang satu ini. Yang ketiga, sisa 4 pengguna naga. Yap, ini adalah karakter yang sudah lama kita tunggu. Karena semenjak mereka udah muncul di episode 4 kemarin, sisa 4 naga ini gak pernah terlihat sama sekali, bahkan gak pernah disinggung sama sekali. Karena semua cerita itu berfokus kepada angkasa, Widya, Deo, dan juga England serta Rahardi, yang dimana mereka semua ini mati secara mengenaskan demi memperebutkan semua kekuatan naga ini demi ego mereka masing-masing. Dan sisa 4 pengguna naga yang lainnya ini masih belum terlihat, seperti naga silver atau putih, biru gelap, pink, dan juga orange. Karena gak masuk akal bangetnya saat kita mereka itu akan terancam punah karena Suci udah menggagalkan ritual kontrak 9 naga itu di episode pertama kemarin. Mereka gak ambil andil dalam cerita sama sekali. Malah justru yang keren banget itu panik itu adalah angkasa Prabaswara sebagai naga pemimpinnya. Maka dari itu kita harus tahu dulu nih kemana 4 pengguna naga yang lainnya ini. Nah, berhubung yang mereka udah pernah muncul pada tahun 1986 silam, berarti jarak waktu mereka itu adalah 30 tahun setelah ritual itu. Tentunya mereka pasti udah mulai tua lah ya. Mungkin mereka tuh udah berumur 50 sampai 60 tahun lah, sekitaran situ lah ya. Apalagi gua penasaran dengan pengguna naga pink ini yang digadang sebagai naga penjaga karena dia udah menyimpan lontar naga itu di tengkuk lehernya. Nah, sedangkan di episode 7 kemarin si Leak ini udah mengatakan kalau lontar naga itu harus dihancurkan untuk membatalkan semua kontrak naga yang sudah pernah mereka lakukan di masa lalu. Tapi masalahnya jika lontar naga itu akan dihancurkan, maka semua pengguna naga ini akan mati, termasuk dengan Suci yang sekarang udah ada naga kutukan plus naga kontrak di dalam tubuhnya. Jadi at least ada penjelasan dikit lah ya mengenai nasib dari keempat naga ini. Kalaupun mereka gak muncul dalam ending atau post credit Tira, berarti bisa jadi kemungkinan mereka akan muncul di Godam End Tira untuk memperjelas lore dari Tira ini, serta akan menghubungkan kisah Godam dengan ritual naga Tira seperti yang kita bahas tadi ya, seperti itu. Yang keempat, para panglima Dewi Api. Nah, dalam setiap breakdownnya udah gua buatkan ya. Gua udah curiga kalau kutukan naga Tira ini ada hubungannya dengan para panglima Dewi Api yang udah dipersiapkan untuk menjadi big bad villain dalam franchise Bumi Langit ini ya. Jujur aja nggak semua sih ya, karena ada 3 kandidat doang yang akan bisa hadir di ending Tira final episode ini untuk memperjelas semuanya. Ada bocah Atlantis, kelawar hitam, dan juga siluman wanita penguasa samudra. Oke, kita akan bahas semuanya satu persatu mengenai ketiga panglima ini yang ada kaitannya dengan kutukan naga Tira ini ya. Bocah Atlantis, karena dia itu adalah orang yang mungkin saja sudah mencuri 4 naga dari 4 pengguna yang lainnya, dan itu adalah alasan yang kuat kenapa 4 naga ini gak ikut memburu Suci ketika ritual tumbal itu sudah digagalkan di episode pertama. Dan kemungkinan besar bocah Atlantis sudah dibangkitkan jauh sebelum kejadian di Gundala dan juga Sri Asi, yang dimana kemungkinan kebangkitannya sama persis dengan apa yang terjadi dalam komik Jaga Bumi, yang dimana dia bangkit dari sebuah tabung cryogenik dan tiba di sebuah zaman yang sudah berubah total menjadi zaman modern. Apalagi dia udah tahu kalau ada 9 naga ini ya, berarti bisa kita prediksikan bahwa dia udah bangkit semenjak tahun 1980-an awal ya, kalau kita sambungkan kepada ritual itu terjadi. Tapi let's see ya, apakah ini benar atau tidak, yang jelas kita nantikan saja. Yang kedua, kelawar hitam. Karena gue udah curiga kalau buku yang dipegang oleh angkasa ini mengenai semua info tentang tutorial dan juga ilmu soal naga Tira ini semua ditulis oleh kelawar hitam. Karena kita bisa melihat dari model bukunya, jenis kertas, bahkan gaya tulisannya, semuanya tampak kuno. Dan literally buku ini kemungkinan udah pernah tulis semenjak ribuan tahun yang lalu atau mungkin lebih ya. Apalagi ini ada hubungannya dengan ritual. Nah, sejauh ini sosok yang paling kuat dalam ilmu hitam dan juga ahli spiritual itu adalah kelawar hitam, dimana memang itu adalah sosok pengaruh ilmu hitam terbesar dan juga terkuat di Pulau Jawa. Dan mungkin kemunculannya hanya sekilas dalam ending Tira series ini untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ada panglima Dewi Api yang bangkit selain Kiwi Lawu
Gawok dan juga Rosetan. Tapi entahlah bagaimana plot yang akan diberikan untuk lawan hitam ini kalau misalkan itu akan muncul. Let's see, kita akan bisa melihat di ending Tira nanti kalau misalkan ini adalah hal yang benar ya. Yang terakhir itu adalah siluman wanita penguasa samudra. Sebenarnya ya namanya belum diketahui pasti karena dari tampilannya itu udah mirip banget dengan sosok Nyi Blorong karena dia merupakan penguasa laut samudra yang dikenal paling jahat dan badannya berbentuk ular naga. Nah, ini juga kita konfirmasi kepada tema Tira series yang dimana memang mereka ini mengangkat tema dan kutukan seekor naga dan itu sama banget dengan wujud siluman wanita penguasa samudra ini. Tapi kayaknya kecil kemungkinan ya kalau dia itu akan muncul di final episode Tira nanti, mengingat dia itu adalah tokoh yang sangat besar, bahkan dia udah memiliki influence yang begitu penting dalam jagat sistem bumi langit ya. Tapi well, let's see, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita nantikan saja ya, karena ini semuanya ada hubungannya dengan Dewi Api dan gue udah curiga bahwa lontar naga Tira ini ada kaitan langsung dengan Dewi Api itu sendiri. Jadi well, kita nantikan saja, oke? Yang kelima, Eyang Mariani dan Jaga Bumi. Nah, kenapa harus Jaga Bumi? Mengingat sudah ada entitas leak yang sudah pernah muncul sejak episode pertama hingga episode 7 Tira ini, yang dimana ini adalah entitas yang sama seperti yang dijelaskan oleh Eyang Mariani dalam film Sri Asih kemarin. Nah, seperti kalian tahu bahwa Jaga Bumi ini adalah sebuah kelompok yang menjaga garis keturunan Dewi Asih. Sekaligus mereka juga punya informasi soal ancaman Dewi Api yang siap untuk membangkitkan semua pasukannya melalui para panglimanya. Udah pasti dong bahwa Jaga Bumi ini menjaga semua ancaman yang berbau mistis, dan karena ancaman naga Tira juga berbau mistis dan juga ada yang ritual dan juga tumbal, maka bisa jadi Jaga Bumi akan hadir di ending Tira sesi ini yang dimana mereka akan dipimpin langsung oleh Eyang Mariani. Nah, kemungkinan mereka muncul sini itu adalah untuk merekrut Tira sebagai anggota Jaga Bumi dan akan berkolaborasi dengan Sri Asih dan juga Godam, mengingat mereka berdua udah pernah muncul dan juga ditis di jagat sistem bumi langit ini. Sekali lagi, ini masih kemungkinan ya, jadi belum bisa kita pastikan apakah mereka benar-benar muncul atau tidak, yang namanya prediksi ya. Jadi kita masih belum bisa memvalidasi semua apa yang udah gue ucapkan di video kali ini, seperti itu ya. Having fun doang mengenai teori ini, dan kalian jangan marah kalau misalkan teorinya ini tidak akan terjadi di final episode nanti. Yang namanya teori kok gitu ya, setuju ya? Oke, itu cuma mengenai prediksi dan juga teori mengenai 5 cameo yang akan siap muncul di Tira final episode ini. Dan semoga aja dengan cameo ini salah satunya bisa muncul di final episode Tira nanti. Oke, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan cameo lain yang mungkin gak gue sebutkan di video ini, monggo tuliskan aja di kolom komentar di bawah, dan gue pengen tahu bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini, oke? Itu aja mengenai video. Kalian coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!